sederhana dan baik hati. Cowoknya aja yang nggak mau. Turun aja kali ya. Ya, di sini. Duduk aja, duduk. Mau ya. Bo, maafin Bo. Gue belakang diri aja. Iya banget sih Allah, terima kasih ya. Gimana, Bro? Dah. Belum. Lu manja banget. Foto dulu dah kalau ini kita foto dulu. Yuk. Ya, mungkin Mbak Ika mungkin bisa dijelaskan ini kan Mak kan udah 7 hari gitu kan. Seperti Barusan sama Cahya aku. iya, seperti apa sih gitu kan. Jadi kayak nggak nyangka ya, masih nggak nyangka. Maju dikit seperti bisa. apa sih? Sebenarnya sih sakitnya udah cukup lama kan. Waktu kemarin dari jadi berproses lah, agak lupa sama kita semua. Sebenarnya itu yang paling sedih tuh itu ketika emak nggak inget lagi, tapi nanti tiba-tiba dia telepon gitu, nanya Neng di mana gitu, malam-malam lah kayak gitu. Ini awalnya tuh nggak tahu kenapa, tapi udah pergi lah sekarang. Saya kira alhamdulillah itu mungkin jalan terbaik dari Allah. Terakhir jenguk ke rumah sakit memang kondisinya juga sudah kritis, tapi alhamdulillah beliau orang yang tidak pernah kehilangan semangat dalam hidupnya ya sampai detik-detik terakhirnya gitu. Marika, tapi sosok Bunda Nani sendiri di mata Marika seperti apa sih sampai sejauh ini? Alhamdulillah kan sangat kehilangan banget. Jadi saya syuting itu sama ibu umur 28 tahun lah ya, kira-kira 21 tahun lalu. Dan itu beberapa tahun setelah ibu saya meninggal. Terus ada ibu yang kita stripping kan tiap hari, dimana itu kayak ngasih kayak nge-replace ibu saya jadi kayak ada lagi gitu. Nah, dan ternyata kemarin ketika saya menelusuri silsilah orang tua saya, ternyata saya sama ibu masih saudara gitu, sama-sama dari Cirebon dan masih keluarga. Tapi ya Allah, it's too late, terlambat lah taunya gitu. Ibu kasih kekuatan banget waktu saya jadi single mom gitu. Saya terpuruk banget, ibu sampai ngebela-belain untuk kamu ada di rumah nggak, aku datang mau lihat anak-anak. Jadi dia datang, terus aku mau tiduran kata dia gitu. Jadi kita bisa ngobrol di tempat tidur, cerita apa aja, atau dia bilang kamu ada kerja nggak, aku lagi syuting di sini, kamu datang ya gitu. Jadi aku kadang aku datang juga nengokin ibu gitu. Tapi habis itu ya dengan kesibukan masing-masing. Tapi tetap aja sih kalau telepon ibu rajin banget lah. Seminggu sekali paling nggak ibu telepon. Kemarin pas meninggal posisi itu ada juga. Aku lagi ada tugas, ada yang diurusin di UNESCO untuk Memory of the World, beberapa arsip Indonesia gitu, harus pergi. Dan tapi udah komunikasi sama Teh Nina untuk beberapa hal ya yang harus ada di rumah sakit kayak gitu. Dan ya mau pergi tuh kayak males sebenarnya, anak sakit lah apa gitu. Sampai sana begitu 2 hari ibu pulang umumnya, jadi ya agak bingung lah sebenarnya mau pulang juga, pekerjaan masih ini. Ya udah begitu sampai Indonesia saya langsung ke makamnya ibu besoknya. Jadi bisa dikatakan hari ini kan 7 hari. Kira-kira akan datang nggak sih? Enggak, 7 hari tadi sudah sama Cahya komunikasi sama Nani, karena saya harus ziarah juga sama anak-anak hari ini. Ada mungkin mau Nah, sebelumnya saat itu ada rasa Dirasa juga masih karena gitu.
waktu ke rumah sakit aja sih sebenarnya, kayak gimana ya, udah aku pegangin kakinya tuh udah dingin banget gitu ya, udah. Terus dia yang bukain matanya, nggak ini kayak, terus saya datang, saya bisikin, "Ma, ikhlas aja semua, Ma udah luar biasa, Ma." Kayak gitu. Terus baru dia pejamin mata, kayak ada air matanya sedikit kayak gitu. Di rumah sakit mungkin ada keinginan atau apa? Udah nggak ini kan, udah nggak bisa komunikasi, cuman matanya kayak aku bisikin, aku elus-elus gitu ya, kayak ngerti. Alhamdulillah sih sempet ya. Mungkin kayak semacam curhatan atau ceritanya dia yang nggak bisa dilupain apa sih Kak? Ketika lagi ngobrol bareng berdua, intimate atau mungkin seperti apa? Mak tuh kan orangnya selalu ceria ya, dan sesulit apapun kondisi yang dia hadapi, kalau kerja itu dia serius, dia tetap disiplin. Misalnya waktu dalam kondisi kritis putrinya, Mak tetap syuting loh. Mak tidak menggeser, kecuali saat kritis banget harus jaga, dia izin. Tapi sisanya dia tetap on time, dia tetap baca naskah, dan dia tetap kasih energi sama kita yang lain gitu. Terus Bu Nani itu selalu kasih support saya, "Kamu pasti dapat jodoh lagi." Waktu dia mau nikah sama Pak Ayib gitu kan, kata aku, "Mak, kok kamu ngeduluin aku sih, Mak?" Kata Mak, "Kamu juga nanti pasti dapet lah, semangat aja gitu." Mungkin nanti insya Allah di umur 72 saya menikah lagi. Tapi dari Kak dirimu kan memang masih single, masih betah Enggak betah lah, mana ada yang betah. Kenapa sih kamu menuduh aku betah single? Enggak, masalahnya nggak ada yang mau. Ada lagi nggak sih gitu kan untuk kedepannya nih? Lagi ada yang gitu kan, deket lagi ada gitu yang kan. deket. Semoga ya, semoga ada. Mungkin orang tuh kayaknya cowok tuh gini, males deh kalau punya bini on gitu kayaknya. Masih nempel ya online. Jadi susah. Ya berusaha ya. Mohon doanya kepada seluruh rakyat Indonesia, aku minta doa Males jodoh. karena on atau males karena kepintaran? Enggak tahu aku, enggak lah. Enggak juga. Saya orangnya sangat sederhana dan baik hati. Cowoknya aja yang nggak mau. Emang yang lagi dekat dari kalangan mana sih? Dari kalangan Sultan kayaknya. Enggak deh, bohong. Sultan Brunei. Tapi emang lagi nyari apa gimana sih Teh? Selalu mencari, Dapat. nggak nemu. Masih mungkin bener jodoh itu di tangan Tuhan. Jadi Tuhan belum ngebuka gini, masih dipegangin aja. Tuhan, turunin lah jodoh itu. Tapi untuk anak-anak sendiri gitu kan. Kriterianya, kriteria pertama adalah laki-laki ya, yang jelas. Pasti. Ya. Udah. Cukup. Ya. Teh box pop. Ntar aku mau launching lagu ya, Apa? lagu sholawat Oh, Ke boleh foto nggak? tanggal 27 ke Bapian namanya. foto di sini. Lagi main game pasti terpengaruh lah. Kalau hidup bener, jadi kalau hidup yang bener harus tahu bercanda itu ada batasnya, tentu dengan bahasa anak-anak. Ya kadang anak saya juga jujur kelewatan, dan kalau sudah kemudian agak kelewatan menyakiti orang, itu saya pasti kita duduk, bukan dimarah-marahin, tapi dulu awal karena proses saya belajar ternyata kalau anak dimarahin itu bukan mengerti, tapi dia nanti akan jadi ini kakaknya yang paling gede, udah saya bilang gimana nih, jadi kayak bener-bener anak
kadang kita berpikir, dan saya belajar dari anak saya bagaimana justru harus berdiskusi dengan baik, lalu diambil yang kembar itu kan apa-apa mereka rapatkan dulu terus bersepakat gitu. Nggak bisa, kemarin kamu sepakatnya A, kenapa sekarang jadi B gitu. Jadi itu kompak banget gitu. Dan tapi yang saling mengingat, akhirnya saya belajar nggak bisa sama karena nggak tahu sih kembar identik apakah memang begitu ya, kalau sakit dua-duanya gitu, misalnya kayak gitu. Dan kalau mau diobrolin saya akan ngajak ngomong, misalnya JW ada hal yang saya harus kasih tahu, saya ngasih tahu JB dulu, nanti JB bantu kasih tahu JW. Nanti kalau JB ada masalah misalnya di sekolah, JW juga akan ngomong, Ambu ini rahasia ya, tapi gini gitu. Ada sendiri treatment. Ada treatment mereka kalau kita kasih tahu, kalau udah ngobrol berdua berantem atau lagi debat gitu, mereka itu debat. Karena saya suka saya selalu mengingatkan bisa mungkin menghindari kekerasan fisik, meskipun kemarin saya juga dipanggil kayak misalnya kayaknya Ambu mau mulai bentuknya akan dikelola seperti apa, karena jelas itu adalah dana amanah yang dikelola dengan wali amanahnya, artinya memiliki proses pengelolaan ini berarti ada indikasi kuat juga ya. Ada beberapa hal penting yang mungkin suatu saat bisa kita ungkap bersama untuk cari solusinya, bukan untuk nyari siapa yang salah. Yang jelas sekali lagi kita harus cermati, apalagi menjelang pemilu kadang menjadi lengah gitu, dan tidak semua orang juga membahas undang-undang, tergantung bidangnya, tergantung ditugaskan. Nah itu mohon bantuannya, diingatkan pada Dirjen Anggaran Negara tidak cawe-cawe terhadap anggaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dirjen Anggaran di Kementerian Keuangan itu saya kira juga sudah cukup lumayan kaya, apalagi komisaris juga di PT Telkom.